Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nasruddin. Ya, kali ini kita akan membahas soal review PTS ganjil ya, di mana materi yang akan disajikan atau pembahasan-pembahasan yang disajikan nanti meliputi materi pola bilangan dan barisan bilangan ya. Kemudian yang kedua adalah koordinat kartesius. Oke, mudah-mudahan dari pembahasan soal review PTS ganjil ini, teman-teman semua bisa mudah untuk mengerjakan soal PTS nanti ya. Kita langsung saja. Yang pertama, ya, soal nomor 1. Ya, 4 suku pertama barisan dengan rumus suku ke N, di mana rumus suku ke N-nya sama dengan 4N ditambah 3 adalah P. Yang pertama, P. Ini tadi rumusnya suku ke N itu UN sama dengan 4N ditambah 3. Gitu ya. Karena yang ditanya 4 suku pertama, berarti N-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 3, dan terakhir N-nya sama dengan 4. Ya, kalau 4 suku pertama gitu ya. Kalau 5 suku pertama berarti N-nya sampai 5 gitu ya. Oke, kita masukkan atau substitusi ya ke rumus yang ada. Ya, ini U N-nya diganti dengan 1 berarti U1 sama dengan 4 dikali N-nya diganti dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4 dikali 1, 4 tambah 3 sama dengan 7. Ya. Kemudian U2 ya, karena N-nya 2 berarti 4-nya dikalikan dengan 2. Ya, N-nya diganti dengan 2 ditambah 3 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8 ditambah 3 sama dengan 11. Oke, berikutnya N sama dengan 3, berarti U3 sama dengan 4 dikali 3 ditambah 3 sama dengan 12 ditambah 3 sama dengan 15. Oke, yang terakhir N sama dengan 4. U4 sama dengan, berarti 4 dikali 4 ditambah 3 sama dengan 16 ditambah 3 sama dengan 19. Oke. Jadi urutannya ya 4 suku pertama itu 7, 11, 15, 19. Ini jawabannya. Oke. Berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2, nih 9,18,36,72, titik-titik ya. Nilai A dan rasio dari barisan tersebut berturut-turut adalah, oke, ini berarti barisan aritmatika ya. Yang pertama, nilai A-nya. A-nya itu adalah suku pertama ya. Suku pertamanya berapa? Yaitu 9 ya. Berikutnya, rasio. Rasio atau R ya, sama dengan, itu bisa kita peroleh dari U2 dibagi U1, atau U3 dibagi U2, atau U4 dibagi U3 gitu ya. Sama dengan, di sini U2-nya 18 dibagi 9. 18 dibagi 9, 2. Ya. Berarti nilai A dan rasionya yaitu 9 dan 2. Gitu ya. Ini jawabannya. Berikutnya, 3 bilangan untuk soal nomor 3. 3 bilangan berikutnya dari barisan di atas. Barisannya yang mana ini? 1, min 4, 16, min 64, dan seterusnya. Ini adalah barisan geometri ya. Ini merupakan barisan geometri. Nah, barisan geometri ini karena suku antar suku yang suku yang satu dengan suku yang lain ini tandanya selang-seling ya, positif negatif positif negatif. Ini menunjukkan
ciri dari barisan geometri. Ya. Ada juga yang positif semua gitu ya. Kalau selang-seling begini berarti rasionya itu adalah negatif. Oke, kita buktikan benar nggak rasionya negatif. Nah, R-nya sama dengan U2 dibagi U1. Sama dengan negatif 4 dibagi 1. Sama dengan min 4. Berarti pengalinya min 4. Gitu ya. Nah, karena yang ditanya 3 bilangan berikutnya, berarti ini negatif 4-nya dikali, negatif 64-nya dikali negatif 4. Gitu ya. Negatif 64-nya dikali negatif 4, berarti ini di atas saja ya. Negatif 64 dikali negatif 4 sama dengan, berarti negatif kali negatif positif. Positif berapa? 256. Gitu ya. Berikutnya dikali negatif 4 lagi. Berapa? Positif kali negatif, ya negatif. Negatif berapa? 1024. Ya. 256 kali 4, 1024. Berikutnya dikali negatif 4 lagi. 1024 negatif ya, dikali negatif 4, negatif kali negatif positif. Positif berapa? 4096. Ya. Berarti ini jawabannya. 256, 1024, 4096. Itu ya jawabannya. Atau ditulis ulang di sini 256 ya, 3 suku berikutnya itu negatif 1024, terus berikutnya 4096. Ya, ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Jumlah bilangan ganjil dari 50 sampai 70 adalah, oke, dari maksud soal tersebut, ini kita tentukan dulu, mulai dari angka berapa? Bilangan ganjil dari 50 sampai dengan 70. Mulai dari 51 gitu ya. Karena yang ditanya jumlah, ya berarti ini ditambah gitu ya. Suku berikutnya karena bilangan ganjil berarti 53 ditambah 55 ditambah 57 dan seterusnya sampai 69 gitu ya. Nah, ini kalau manual begini. Dijumlah semuanya sampai 69 hasilnya berapa gitu ya. Kalau manual gitu ya. Kalau pakai cara rumus ya, cara rumus berarti pertama A-nya dulu berapa? A-nya itu adalah suku pertama ya. Sama dengan 51. Terus B-nya itu selisih antar suku. 53 ke 51 atau kurang 51 atau 51 ke 53 berapa? Yaitu 2. Ya, B-nya 2. Berikutnya, tentukan nilai N. Ya, ada berapa suku yang ada gitu ya. Ini bisa kita tentukan dengan rumus UN gitu ya, dikurang U1 ya, terus dibagi 2, dibagi B ya, baru ditambah 1 ya. Oke. Kita masukkan N sama dengan UN-nya berapa? UN itu adalah suku ini ya, paling akhir ya. Suku paling akhirnya ya, yaitu 69. Dikurang suku paling awal atau U1, 51 ya. Dibagi B-nya itu adalah 2, kemudian ditambah 1. Hasilnya adalah N sama dengan 9 kurang 51 adalah 18. Dibagi 2, baru ditambah 1. Ini dibagi dulu ya. Jadi N sama dengan 18 dibagi 2 sama dengan 9, tambah 1 sama dengan 10. Berarti N-nya sama dengan 10. Oke, kalau sudah ketemu A, B, dan N-nya, gitu ya, ini bisa kita substitusi ke rumus Sn-nya ya. Sn
sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Gitu ya. N-nya 10, berarti S10 sama dengan 10 dibagi 2 dikali 2 dikali A-nya itu adalah 51 ditambah N-nya adalah 10 dikurang 1 dikali B, B-nya adalah 2. Ini S10 sama dengan 10 dibagi 2, 5. Ya. Terus 2 dikali 51 hasilnya 102. Ditambah 9 dikali 2. Ya. Ini kita hitung dulu. Ya, 9 kali 2-nya berapa? Oke, di sini ya, atau di sampingnya. Jadi S10 sama dengan 5 dikali 102 ditambah 18. Gitu ya. Sama dengan 5 dikali 120. Hasilnya adalah 600. Ini jawabannya. Atau ini ada rumus simpelnya ya. Jadi tidak menggunakan A dan B-nya. Yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali U1 ditambah UN. Gitu ya. Sama dengan, ini S10 ya, sama dengan 10 dibagi 2. U1-nya adalah suku pertama yaitu 51. Ditambah U terakhirnya yaitu 69. Gitu ya. Jadi 10 dibagi 2, 5. 51 tambah 69, 120. Hasilnya 5 kali 120 yaitu 600. Gitu ya. Jadi boleh pakai rumus yang ini ya. Ini lebih sederhana. Gitu ya. Jadi tinggal memasukkan U1 dan atau suku pertama dan suku terakhirnya saja. Ini dijumlah baru dikalikan dengan N per 2. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Suku ketujuh dari barisan geometri 9, 18, 36, 72 dan seterusnya adalah ini yang ditanya suku ketujuhnya. Ini kalau pakai rumus, pertama kita tentukan dulu A-nya berapa. A-nya itu adalah 9, R-nya sama dengan 18 bagi 9, yaitu 2 ya, langsung aja. Yang ditanya suku ketujuh. Oke, berarti kita masukkan rumus UN-nya ya. UN sama dengan, kalau geometri itu, A dikali R pangkat N dikurang 1, gitu ya. Berarti U7 sama dengan A-nya kita masukkan 9, R-nya itu 2, N-nya itu 7, dikurang 1, gitu ya. Jadi U7 sama dengan 9 dikali 2 pangkat 6, ya. U7 sama dengan 9 dikali 2 pangkat 6 itu adalah 64. Hasilnya berapa? 9 kali 64, yaitu 9 kali 4, 36. 6, 3, 9 kali 6, 54. 54 tambah 3, 576. Oke, ini adalah jawabannya. Atau kalau mau pakai cara manual, ya, ini kan untuk menentukan suku berikutnya dikalikan dengan 2 kan ya. Kali 2, kali 2 gitu ya, kali 2. Berikutnya pasti dikali 2 ya. 72 dikali 2 hasilnya adalah 144 ya. Ini baru 1 2 3 4 5 suku. Sampai 7 suku ya, suku ke-7 maksudnya. 144 dikali 2 lagi. Hasilnya adalah 288. Berikutnya dikali 2 lagi. Hasilnya adalah 576. Ini adalah suku ke-7 ya. Itu 576. Gitu. Kalau manual ya. Karena rasionya 2 berarti suku berikutnya dikali 2. Oke.
Kita lanjut ke soal nomor 6. Jika suatu barisan geometri memiliki U2 sama dengan 14 dan U5 sama dengan 112, maka suku ketujuh dari barisan tersebut adalah, pertama, kuncinya yaitu kita harus menentukan dulu rasio, ya, rasio. Bagaimana cara menentukannya? Ini langsung aja ya. R-nya, lihat ini. 5, kan yang ada U5 dan U2 ya. Ini kita kurang pangkatnya. Jadi, R pangkat 5 dikurang 2, gitu ya. Jadi, apa namanya, pangkatnya itu dari R-nya adalah 5 dikurang 2. Sama dengan, ini kita bagi 112-nya dibagi 14, gitu ya. R pangkat 5 kurang 2 sama aja dengan R pangkat 3. 112 bagi 14 sama dengan 8. Berarti R-nya sama dengan berapa? Akar pangkat 3 dari 8. Jadi R-nya sama dengan 2. Oke, karena 2 pangkat 3 ya sama dengan 8 ya. 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3. Oke, ini ya R-nya 2. Nah, kemudian kita cari nilai A-nya ya dari U2. U2 itu sama dengan A dikali R pangkat 1 gitu ya, atau A dikali R. Jadi, kita masukkan U2-nya adalah 14 gitu ya. A-nya belum ada, R-nya 2. Sehingga A-nya sama dengan ini 14-nya dibagi 2 gitu ya. Sama dengan 7. Berarti A-nya sama dengan 7. R-nya 2, A-nya 7. Baru kita masukkan ke rumus, karena yang ditanya suku ke N, suku ke 7 berarti UN, atau U7 sama dengan A dikali R pangkat 6. Pokoknya pangkat R-nya itu selisihnya 1 ya dengan UN-nya gitu ya, atau U7-nya. Oke, ini sama dengan A-nya itu 7, R-nya 2, pangkat 6. Sama dengan 7 dikali 2 pangkat 6 itu 64. Jadi 7 dikali 64, 7 kali 8, 7 kali 4, 28. 8, 2, terus 7 kali 6, 42, tambah 2, 448, gitu ya. Ini jawabannya, 448. Atau kalau mau pakai cara manual, ini cukup kita cari rasionya sebenarnya ya. Cukup cari rasionya. Di sini ada U5 gitu ya. U5 sama dengan 112 gitu ya. U6 sama dengan berapa? 112 ini dikali 2 sama dengan 224 gitu ya. Nah, U7 berarti suku ke-6-nya dikali 2, yaitu 224-nya dikali 2. Berapa? 448. Oke, sama ya. Tinggal dikali-kalikan gitu ya. Kalau mau cara manual gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa pakai rumus terlalu sulit gitu ya, boleh cara langsung gini ya. Tinggal dikalikan untuk menentukan atau mendapatkan suku berikutnya. Oke, berikutnya soal nomor 7. Di dalam sebuah gedung terdapat 20 baris kursi. Baris pertama berjumlah 16 kursi, baris kedua berjumlah 24 kursi, baris ketiga berjumlah 32 kursi, dan seterusnya. Berapakah total kursi yang ada di dalam gedung tersebut? Oke, di sini pertama N-nya ada berapa? N-nya itu adalah 20 kursi ya, atau 20 baris. Berikutnya A-nya itu adalah suku pertama. A-nya suku pertama yaitu 16. Kemudian B-nya berapa? Karena ini barisan aritmatika, jadi 24 dikurang 16, atau dari 16 ke 24 ditambah berapa? Yaitu ditambah 8 ya. Selisihnya 8. Karena yang ditanya berapakah total kursi yang ada di dalam gedung tersebut, berarti yang digunakan adalah rumus SN. Ya. SN sama dengan, masih ingat rumusnya?
N dibagi 2 dikali 2 kali A gitu ya, ditambah N min 1 kali B. Oke, kita substitusi N-nya yaitu 20. Jadi S20 sama dengan 20 dibagi 2 ya, dikali 2 kali A-nya itu A-nya 16. Ditambah N-nya 20 dikurang 1 dikali B-nya 8. Sama dengan 20 dibagi 2, 10. Terus 2 dikali 16, 32. Ditambah 20 kurang 1, 19. Dikali 8. Ya. Ini kita kalikan dulu. 19 kali 8 ya. Sama dengan 10 dikali 32, ya dalam kurung 32 ditambah 19 kali 8, yaitu 152. Ya. Oke, jadi hasilnya yaitu S20 sama dengan 10 dikali 32 tambah 152 adalah 184. Ya, sama dengan 10 dikali 184 ya 1840. Nah, ini ya. Jadi banyaknya kursi di dalam gedung tersebut ada 1840 kursi. Berikutnya soal nomor 8. Amuba berkembang biak dengan cara membelah diri setiap 30 menit. Jika banyak amuba mula-mula berjumlah 60, hitunglah banyak amuba yang akan tumbuh setelah 3 jam. Oke. Ini pertama, kita rubah dulu 3 jam menjadi dirubah ke menit ya. 3 jam sama dengan berapa menit? Yaitu 3 dikali 60 menit. Sama dengan 180 menit. Oke. Pertama, ini A-nya atau suku pertamanya adalah 60 amuba. Ada 60 ya. Kemudian R-nya, karena ini geometri, ini adalah rasionya. Rasionya adalah 2. Kenapa 2? Karena amuba berkembang biak membelah diri menjadi 2. Gitu ya. Makanya rasionya 2. Nah, berikutnya N-nya. Ya. Nah, N di sini maksudnya sebagai pangkatnya langsung gitu ya. Jadi tidak perlu dikurang satu lagi. Ya, di rumus amuba ya. Oke, caranya adalah 180 menit dibagi 30 menit. Sama dengan 6 ya. 6, ya N-nya 6. Nah, di sini baru kita masukkan rumus. Ini khusus amuba aja ya, jadi nggak usah dikurang satu lagi pangkatnya ya, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N. Nah, kalau di geometri kan umumnya suku ke N itu A dikali R pangkat N min 1 ya. Nah, kalau khusus amuba ini nggak usah lagi, gitu ya. Nggak usah ya. Nah, baru kita masukkan nih. UN-nya, N-nya 6 kan ya. Berarti U6 sama dengan A-nya itu 60. Dikali R-nya 2, pangkat 6. Gitu ya. Jadi 60 dikali 2 pangkat 6 itu 64. Hasilnya adalah 3840 amuba. Itu ya. Nah, kalau pakai cara rumus, ini atau ya. Kalau pakai cara rumus, kalau mau pakai cara manual, ini mula-mula kan 60 amuba, berarti menit ke 0. Ya. Ini menit ke 0. Terus menit ke 30. Menit ke 60, menit ke 90, menit ke 120, ini di bawahnya menit ke 150, yang terakhir menit ke 180. Itu ya. Yang pertama 60 amuba. Ya. Yang kedua, karena membelah diri menjadi 2, ini dikali 2. Dikali 2 berarti 120. Ya. Dikali 2 lagi,
Berarti 240. Ini dikali 2 lagi, 480. Dikali 2 lagi, 960. Ini dikali 2 lagi, hasilnya adalah 1920. Gitu ya. Ini biar dibedakan ya, menit dengan hasilnya. Oke. Ini dikali 2 lagi, hasilnya adalah 3840. Nah, ini ya. Ini adalah hasilnya, 3840. Sama dengan yang pakai rumus UN ya. Oke. Jadi itu ya, kalau cara manual. Oke, berikutnya soal nomor 9. Jika suatu barisan geometri memiliki U2 sama dengan 14 dan U5 sama dengan 112. Tentukan 5 suku pertama pada deret tersebut. Oke, pertama, cari rasio dulu. Ya. Dari mana? Dari suku-suku yang ada. Ya, berarti R sama dengan, ini tinggal dikurang ya, 5 dikurang 2, sama dengan 112-nya dibagi 14. Ini sama halnya dengan yang tadi ya, yang di soal sebelumnya, menentukan rasionya. Oke, berarti R pangkat 3 ya, sama dengan 112 dibagi 14, 8. Berarti R sama dengan akar pangkat 3 dari 8, sama dengan 2. R-nya 2. Tentukan 5 suku pertama. Oke, kalau mau cara manual begini aja. U1, U2, ya, U3, U4, U5, gitu ya. Kalau misalkan pakai rumus satu-satu lebih panjang sebenarnya. Oke, ini U1-nya, ini kan belum ada. U2-nya 14. U5-nya 112. Karena yang ditanya 5 suku pertama, ya, barisannya dari deret tersebut, berarti untuk menentukan suku berikutnya itu dikali 2, ya. Berarti 14-nya dikali 2, karena hasilnya 2 ya. 14 kali 2, yaitu 28. Ini dikali 2 lagi, berarti 56. Ya, dikali 2, 112 ya. Kalau misalkan suku sebelumnya berarti dibagi 2. 14 dibagi 2, 7. Gitu ya. Jadi, hasilnya adalah 7, 14, 28, 56, dan 112. Oke, jadi seperti itu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 10, soal seorang karyawan perusahaan mendapat gaji pertama yaitu 3 juta. Ya, berkat kinerja yang rajin, itu per bulan ya, per bulannya 3 juta. Berkat kinerja yang rajin dan disiplin, setiap tahun ia mendapat kenaikan gaji sebesar 700.000. Gaji karyawan tersebut pada tahun ke-15 adalah, itu gaji bulanannya ya yang ditanya ya. Oke. Pertama, A-nya itu adalah 3 juta ya. A-nya 3 juta. Kemudian B-nya atau selisihnya, karena di sini kenaikannya tiap tahunnya 700.000, berarti B-nya ya sebagai, atau 700.000-nya sebagai B-nya. Nah, kemudian, nah ini N-nya adalah 15, gitu ya. Nah, yang ditanya adalah gaji bulanannya pada tahun ke-15 itu berapa? Berarti yang digunakan adalah rumus UN. UN sama dengan A ditambah N-1, N-1 ya, dikali B. N-nya 15 berarti ya. U15 sama dengan A-nya itu 3 juta ditambah N-nya 15 dikurang 1 dikali B. B-nya itu 700.000. Ya. Kita masukkan pindah ke sini ya. U15 sama dengan 3 juta ditambah 15 kurang 1 itu 14 ya, dikali 700.000. Oke, ini 3 jutanya ditambah 14 dikali 700.000
9.800.000 ya. Sama dengan 12.800.000. Oke, jadi gaji karyawan tersebut, gaji bulanannya pada tahun ke-15 adalah 12.800.000. Berikutnya soal nomor 11. Sutas tali dibagi menjadi 5 bagian yang panjangnya membentuk barisan geometri. Jika panjang tali yang paling pendek adalah 20 cm dan tali yang paling panjang adalah 320 cm, maka panjang tali semula adalah... kalau kita jabarkan begini. Maksud dari soal tersebut, ini kan 5 bagian ya. Berarti U1 ditambah U2 gitu ya. Ini kalau panjang tali mula-mula berarti dijumlah lagi ya potongan tersebut. Ditambah U3, ditambah U4 gitu ya. Tambah U5. Ya. Nah, U1-nya berapa? U1-nya adalah, atau potongan terpendeknya adalah 20. Ya. Terus, yang paling panjang adalah 320. Oke. U2 berapa, U3 berapa, U4 berapa ya? Oke, berarti harus kita tahu nilai rasionya. Ya. Caranya gimana? Di sini kan yang ada U5 dan U1, berarti R pangkat 5 kurang 1 gitu ya. Sama dengan 320-nya dibagi 20. Sama dengan berapa? Atau di sini R pangkat 5 kurang 1, 4 ya. Sama dengan 320 dibagi 20, 16. Oke, jadi R sama dengan akar pangkat 4 dari 16 sama dengan 2. Rasionya 2. Ini bisa kita kalikan ya. Untuk menentukan suku berikutnya berarti 20 dikali 2, 40. Gitu ya. 40 kali 2, 80. 80 bagi 2, kali 2, 160. 160 kali 2, 320. Nah, ini hasilnya kita jumlah. Gitu ya. Dijumlah. 20 tambah 40 tambah 80 tambah 160 tambah 320. Hasilnya adalah 620. Gitu ya. Jadi cukup kita menentukan nilai rasionya, baru kita masukkan ke suku-suku yang ada ya. Untuk menentukan suku-suku yang ada berarti kalikan dengan 2 gitu ya, dari suku sebelumnya. Oke, baru dijumlah. Oke, itu ya, jadi jawabannya 620. Atau kalau kita gunakan rumus SN ya, SN sama dengan rumusnya itu A dikali R pangkat N min 1 ya, dibagi R min 1. S5, karena 5 potong ya, A-nya itu adalah 20, terus R-nya 2, N-nya 5 ya, 2 pangkat 5 gitu ya, dikurang 1, dibagi 2 dikurang 1. Jadi S5 sama dengan 20, 2 pangkat 5, 32 ya. Langsung aja ya, 32 kurang 1, 31 ya. Dibagi 1 ya, udah. Jadi hasilnya adalah 20 dikali 31 ya 620. Sama ya, dengan cara menjumlahkan antar sukunya. Oke, itu nomor 11. Berikutnya soal nomor 12. Suku kelima dan suku ke-10 dari suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 40 dan 65. Suku ke-15 barisan tersebut adalah, pertama, di sini U5-nya sama dengan 40, terus U10-nya sama dengan 65. Terus suku ke-15, yang ditanya suku ke-15-nya berapa gitu ya. Pertama kita cari B-nya ya. Cari B. Oke, caranya bagaimana? Ini langsung aja ya. U10 dikurang U5
dibagi 10 dikurang 5, gitu ya. Jadi sama dengan U10-nya 65 dikurang 40 dibagi 10 kurang 5, ya 5. Jadi B sama dengan 65 kurang 40, 25. Dibagi 5 sama dengan 5. Ya, B-nya 5. Oke, berikutnya kita cari A-nya. Cari A. Menggunakan suku yang paling kecil aja, yaitu suku kelima aja. U5 sama dengan A ditambah, kalau 5 berarti N-1 B. N-nya 5 kurang 1, 4 ya, berarti 4 kali B. Langsung aja ya. U5-nya 40 sama dengan A-nya belum ada, ditambah 4 kali B-nya itu 5. Jadi 40 sama dengan A ditambah 20 ya. Jadi A sama dengan ini 40 dikurang 20 gitu ya. Pindah ruas jadi negatif. A sama dengan 20. Oke, kalau sudah ketemu A dan B-nya, kita masukkan rumus U15-nya gitu ya. Atau rumus UN-nya itu A ditambah N-1 kali B gitu ya. Ini yang ditanya U15 sama dengan A ditambah 15 kurang 1, langsung aja 14 kali B gitu ya. Jadi sama dengan A-nya 20 ditambah 14 kali B-nya itu 5. Sama dengan 20 ditambah 70 sama dengan 90. Ini jawabannya ya, U15. Atau kalau mau cara manual, ini kan baru ada U10 ya. U10, terus U11 gitu ya. U12, U13, U14, ya. U15. U10-nya 65, ya. Karena bedanya 5, berarti angka berikutnya ditambah 5, gitu ya. Berarti 70, 75, 80, 85, berarti U15-nya adalah 90. Ini jawabannya. Sama dengan yang ini ya. Itu kalau cara manual ya, tinggal ditambahkan dengan B-nya. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Nah, ini sudah masuk ke bab koordinat kartesius. Diketahui titik-titik dengan koordinat berikut. Ya. P-nya min 7,10, G-nya min 9,12, R-nya min 11,24, S-nya min 14,18. Ya. Ini hilang ya. Ini harusnya 1, ya. Ini 2. Ya. Oke. Di antara titik-titik di atas yang terletak di kuadran ketiga. Oke, ini untuk mengingatnya, pertama ini adalah, ini kita gunakan gambar yang bawah dulu ya. Ini adalah kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Ya. Kuadran 1, X dan Y-nya positif semua. Jadi positif-positif. Terus kuadran 2, X-nya negatif. Ya, karena ke kiri ya, negatif. Y-nya positif ke atas. Yang kuadran ketiga, dia negatif semua. Ya, ke kiri, ke bawah gitu ya. X-nya ke kiri negatif, Y-nya ke bawah negatif. Terus di kuadran keempat, X-nya yang positif, Y-nya ke bawah berarti negatif. Positif negatif jadinya. Oke, lihat kuadran ketiga berarti yang ini ya, dia negatif-negatif. Mana yang absis dan ordinatnya dua-duanya negatif? Ini negatif-negatif, ini juga negatif-negatif. Berarti jawabannya yang 1 dan 4 gitu ya. 1 dan 4 ya. Atau titik P dan S gitu ya. Oke, itu ya untuk soal nomor 13. Untuk soal nomor 14, pada gambar di samping, titik A dan C berada pada kuadran berapa? Ini lebih mudah lagi ya. Ini A, ya. A-nya itu di kuadran kedua.
Kuadran kedua, dan titik C-nya mana? Ini titik C. Dua kuadran berapa? Keempat. Udah, selesai. Gitu ya. Jadi, A dan C berada di kuadran 2 dan 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Pada gambar di bawah ini, kota Cilegon memiliki letak astronomis, yaitu, lihat ini Cilegon ya. Sebenarnya kalau aslinya Cilegon itu di atas ya. Ini karena peta gitu ya, petanya adanya ini gitu ya. Yang jadi patokan ini ya, titiknya, bukan tulisan Cilegonnya, tapi titiknya. Nah ini ya, ini titiknya. Nah ini letak astronomisnya berapa nih? Pertama, kita buat batas dulu. Nah ini dikotakin ya, ini adalah batas-batasnya ya. Oke, berarti berapa? 6, 7. Nah kalau semakin bawah semakin besar angkanya, berarti itu adalah lintang selatan ya. Kalau semakin ke atas semakin besar, itu adalah lintang utara. Oke, ini yang tidak ada ini 5 derajat, terus atasnya ini 105 derajat, gitu ya. Nih, jadi letak astronomisnya 6 derajat lintang selatan sampai 7 derajat lintang selatan ya. Dan sekarang bujur timurnya. Ini ya, batasnya ini. Berarti 105 dan 106. Berarti 105 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Itu ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Soal nomor 16, ya diketahui dalam koordinat kartesius terdapat titik A, B, C, dan D. Titik A 1,0, titik B 3,3, dan titik C 1,5. Jika titik A, B, C, dan D dihubungkan akan membentuk layang-layang, maka koordinat titik D adalah, berarti biar tidak ada kekeliruan, harus kita gunakan diagram kartesiusnya, gitu ya. Kita tentukan titik A di mana nih? Titik A itu 1,0. Di sini ya. X-nya 1, Y-nya 0 berarti di sini. Ini adalah titik A. Terus titik B-nya yang mana? 3,3. Sini, 3,3. Ini titik B. Titik C 1,5. 1,5. Sini. Ini titik C. Nah, kira-kira untuk agar membentuk layang-layang berarti di mana nih titik D-nya? Ya, biasanya ini sebagai titik tengahnya ya, atau titik tengah dari layang-layangnya ya. Ini ke kiri, ke kanan 2, berarti ke kirinya juga harus 2. 1, 2. Oh, di sini. Gitu ya. Oke, ini adalah titik D. Titik D-nya berapa? Min 1, 3. Jadi titik D-nya itu adalah min 1,3. Oke, ini kalau kita hubungkan kan gambarnya begini. Ya. Ini. Nah, ini ya. Ini bangun layang-layang. Anggap aja lurusnya. Oke, gitu ya. Untuk soal nomor 16. Berikutnya soal nomor 17. Jarak titik R min 5,9 terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah. Oke, pertama, ini tanpa gambar ya. Kalau terhadap sumbu X, lihat. Ini kan absis. Ya. Ini ordinat, 9-nya ordinat. Ya. Ini lihat kalau terhadap sumbu X, lihat ordinatnya. Ya, kalau terhadap sumbu X. Atau yang dilihat Y-nya ya. Ya. Kalau terhadap sumbu Y, ya, yang dilihat absisnya. Atau X-nya. Gitu ya. Oke, berarti jarak titik R min 5,9 terhadap sumbu X itu, kalau terhadap sumbu X, yang dilihat Y-nya yaitu 9,
satuan. Dan terhadap sumbu Y berarti yang dilihat adalah X-nya atau absisnya, yaitu 5 satuan. Jadi ini ya, ini adalah jawabannya. Ini tanpa menggunakan gambar ya, jadi langsung aja yang dilihat nilai absis dan ordinatnya. Oke, lanjut ke soal nomor 18. Titik apakah yang memiliki jarak 9 satuan terhadap sumbu X dan 8 satuan terhadap sumbu Y? Titik yang memiliki jarak 9 satuan terhadap sumbu X, berarti itu adalah nilai Y-nya. 9 ya, nilai Y-nya. Dan 8 satuan terhadap sumbu Y, berarti itu adalah X-nya. Atau ini, sorry, 8 ya. Jadi 8,9. Oke, 8, 9. Ya. Nah, ini positif negatifnya kan belum tahu, gitu ya. Tapi di antara titik-titik keempat titik yang ada, kira-kira yang mana nih? Ini sudah kelihatan sebenarnya ini adalah yang S ya. Lihat, terhadap sumbu X. Lihat, ini berarti ke bawah nih. Ini berapa satuan? 8. Sorry, bukan 8 ya. 7, 8, 9. Oke, ini 9 satuan terhadap sumbu X-nya. Terus, terhadap sumbu Y-nya, 8 satuan. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang titik S ya. Ini berarti 8, min 9. Ya. Titik S-nya itu 8, min 9. Oke, itu untuk soal nomor 18. Berikutnya soal nomor 19. Nah, di sini pada gambar di bawah ini, posisi relatif titik F terhadap titik acuan S adalah, oke, berarti patokannya adalah, atau mula-mula bergeraknya itu dari titik S-nya menuju titik R gitu ya. Dari S menuju titik R. Nah, oke. Pertama, yang harus diperhatikan adalah pergerakannya itu harus horizontal dulu. Baru vertikal gitu ya. Baru vertikal. Oke, baru vertikal ya. Ini horizontal berarti dia mendatar dulu ya. Mendatar dulu ya. Nah, ke sini ya. Berapa langkah ke kiri? 1, 2, 3. Nah, 3 karena ke kiri berarti negatif ya. Kemudian dilanjutkan ke atas. Dilanjutkan ke atas. Nah, ini ya. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 langkah ke atas. Kalau 10 ke atas, ya ke atas berarti dia positif. Berarti posisi relatifnya sama dengan min 3,10. Oke. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ya. Nah, kalau pergerakannya ke kiri itu negatif ya. Kalau ke kanan positif. Ke bawah negatif ya. Ke atas itu positif. Nah, ini kalau pergerakannya dari titik acuan ya. Dari titik acuan. Ya. Oke, begitu ya, teman-teman. Oke, cara menentukan posisi relatif ya dari titik R terhadap titik acuan S. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahaminya ya dan bisa dengan mudah mengerjakan soal-soal di PTS nanti ya. Semoga sukses ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.